Tahu nggak sih, hari ini kita tidak lagi bicara soal janji manis. Kita akan bicara tentang kenyataan baru. Setelah sekian lama kita bertanya-tanya siapa yang akan memimpin Garuda selanjutnya, satu nama muncul sebagai jawaban, John Hartman. Tema besar kita hari ini sederhana. Kita akan mengenal lebih dekat siapa John Hartman. Mengapa dia disebut sebagai pelatih yang lebih cocok untuk kita dibandingkan nama besar seperti Patrick Kluivert. Dan yang paling penting, taktik rahasia apa yang dia bawa untuk mengantar Indonesia ke Piala Dunia 2030. Lupakan kegagalan kemarin. Tarik napas dalam-dalam. Karena perjalanan baru dimulai sekarang. Sebelum kita melangkah ke era baru, kita harus berani menoleh ke belakang dan mempertanyakan, apa sebenarnya warisan yang ditinggalkan oleh Shin Tae-yong? Kita harus jujur, STY adalah pelatih yang berhasil merobek mentalitas lama kita. Dia memotong satu generasi, menyingkirkan pemain yang malas dan membangun pondasi fisik yang belum pernah kita miliki sebelumnya. Namun, apakah fisik dan disiplin saja sudah cukup untuk menembus level dunia? STY memberikan kita karakter, tapi dunia sepak bola modern menuntut lebih dari sekadar lari tanpa henti. Kita butuh struktur taktik yang lebih cair, kecerdasan membaca ruang, dan efisiensi di depan gawang. Warisan STY adalah pondasi beton yang kuat, tapi kini kita butuh arsitek baru untuk membangun gedung pencakar langit di atasnya. Disinilah John Hartman masuk ke dalam cerita. Mari kita bedah sosok ini lebih dalam. Kenapa John Hartman begitu sakral di mata dunia? Bayangkan, dia adalah satu-satunya pelatih di planet ini yang sukses membawa tim nasional wanita dan pria lolos ke panggung tertinggi, yaitu Piala Dunia. Ini bukan kebetulan, ini adalah bukti kecerdasan manajerial. Dulu, Kanada dianggap negara yang tidak bisa bermain bola. Mereka lebih cinta hoki es. Tapi Hartman datang dan berkata, kita bisa mengguncang dunia. Dia menaikkan peringkat mereka dari luar 100 besar hingga menjadi penguasa wilayah Amerika Utara, mengalahkan raksasa seperti Amerika Serikat dan Meksiko. Dia bukan cuma melatih strategi, dia merombak total cara federasi bekerja. Indonesia tidak butuh pelatih yang hanya datang untuk latihan sore. Kita butuh revolusioner seperti Hartman. Kita harus menerima kenyataan pahit. Eksperimen besar PSSI bersama Patrick Kluivert berakhir dengan kegagalan yang menyakitkan. Harapan tinggi yang kita gantungkan pada nama besar legenda Barcelona ini hancur seketika setelah ia resmi dipecat karena gagal meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Mengapa Kluivert gagal? Nama besar ternyata tidak cukup untuk menaklukkan kerasnya persaingan di kualifikasi. Kluivert kehilangan arah taktik dan Indonesia harus membayar mahal kegagalan itu dengan mimpi yang tertunda. Kini, di tengah puing-puing kegagalan era Kluivert, muncul satu pertanyaan besar. Siapa yang sanggup memperbaiki kerusakan ini? Nama John Hartman pun mencuat sebagai kandidat paling kuat. Namun Hartman tidak sendirian dalam radar PSSI. Masih ada nama Giovanni van Bronckhorst. Pria yang memiliki darah Indonesia ini punya catatan luar biasa di Eropa. Secara taktik Van Bronckhorst jauh lebih matang dibanding Kluivert. Namun banyak yang meragukan apakah pelatih bergaya Belanda ini cocok untuk membangun ulang mentalitas kita yang sedang terpuruk setelah kegagalan kemarin. Ada juga sosok Hervé Renard, si spesialis pembunuh raksasa yang dikenal memiliki motivasi setan. Tapi jika kita belajar dari kegagalan Kluivert, Indonesia tidak butuh sekadar pelatih turnamen atau pelatih yang hanya mengandalkan karisma. Kita butuh arsitek, dan disinilah John Hartman menang telak atas para pesaingnya. Dia punya pengalaman membangkitkan tim yang mati suri, sesuatu yang tidak dimiliki Van Bronckhorst maupun Renard. Jika Kluivert meninggalkan luka karena kegagalannya membawa kita ke Piala Dunia, Hartman datang untuk menyembuhkan luka itu dengan sains dan sistem. Dia bukan pelatih yang datang untuk mencoba-coba.
Dia adalah pelatih yang datang untuk memastikan kegagalan era Kluivert tidak akan pernah terulang lagi di tahun 2030. Lalu, seperti apa rupa taktik kita nanti? Hertman adalah penganut paham sepak bola modern yang melelahkan. Taktiknya disebut taktik Bung Leon. Dia sangat fleksibel, ibarat seekor hewan yang berubah warna sesuai lawan yang dihadapi. Jika lawan kuat, dia akan membangun tembok pertahanan yang sangat rapat. Jika lawan setara, dia akan meledak dengan serangan balik yang sangat cepat. Yang membuat Hertman unik adalah kegilaannya pada data. Setiap detak jantung, setiap meter lari, dan setiap sentuhan bola pemain dipantau oleh teknologi paling canggih. Ini bukan lagi soal semangat atau motivasi belaka. Ini adalah sepak bola yang dihitung secara matematis. Dia akan menggunakan analisis video untuk membedah kelemahan lawan hingga ke hal terkecil. Di bawah Hertman, tidak ada langkah yang sia-sia di lapangan. Targetnya sudah jelas dan tidak bisa ditawar lagi. Piala Dunia 2030. Setelah kegagalan yang menyakitkan di masa lalu, Hertman melihat Indonesia bukan sebagai negara yang lemah, melainkan sebagai raksasa yang sedang tidur. Fokus utamanya adalah menghancurkan rasa minder pemain kita saat berhadapan dengan tim besar dunia. Dia akan menyatukan semua elemen, pemain lokal, pemain keturunan, hingga pembinaan usia muda ke dalam satu visi besar. Dia ingin dunia tahu bahwa Indonesia bukan hanya negara dengan supporter fanatik, tapi negara yang punya kualitas sepak bola papan atas. Bersama John Hertman 2030 bukan lagi soal mungkin, tapi soal kapan kita akan merayakannya. Sepak bola Indonesia sedang berada di titik balik sejarah. Warisan Shin Tae-yong sudah menjadi pondasi kita, dan kini tangan dingin John Hertman siap membawa kita melompat lebih tinggi. Apakah kalian percaya kolaborasi taktik modern dan semangat Garuda ini akan membuahkan hasil? Tulis pendapat kalian di bawah. Apakah kalian setuju dengan revolusi Hertman atau tetap ingin gaya Belanda? Tetaplah kritis, dan sampai jumpa di Piala Dunia 2030.